Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di acara live talk show Bincang Hati bersama saya Devi Rahmadana Dan saya Hani Siti Nuraini. Alhamdulillahirabbil assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ya, ini berita-berita yang viral nih sekarang nih kan. Banyak diberitakan bahwa ya terutama Gen Strawberry yang kita tahu ya. Gen Z gitu ya kan. Banyak anak-anak yang sekarang merasa yang cemas berlebihan gitu kan. Terus banyak yang dibilang juga depresi sampai ujung-ujungnya itu bunuh diri gitu kan. Kita juga udah dengar ya beberapa kasus itu, udah banyak juga ya kasus-kasus terkait anak-anak yang masih muda ya, tergolong muda, itu sudah rela untuk bunuh diri demi mengurangi beban hidup katanya gitu. Nah, itu gimana nih tentang berita viral ini? Nah, Api menanggapi itu seperti apa? Kenapa kok bisa gitu ya anak-anak sekarang itu mudah cemas, mudah depresi? Apa yang terjadi dengan mereka? Ya, kemarin tuh emang ada beberapa minggu yang lalu sih sebenarnya udah pemantiknya apa gitu ya kan, latar belakang yang bikin mereka jadi mudah cemas berlebihan, depresi gitu. Kayaknya beban hidupnya berat banget gitu. Nggak, aku mikir aku yang emak-emak gitu ya, umurnya 46 tahun menuju 47 tahun, tapi sampai depresi. Dibilang depresi enggak lah, kalau memang sesekali kita menghadapi tekanan hidup, itulah namanya gelombang kehidupan ya, selalu ada cobaan. Tapi kalau sampai jatuh ke depresi gitu, ke anxiety gitu ya, wow banget. Berapa kilo beban hidupnya? Lebih berat beban badanku. Tapi sih lebih kurang 90 kilo gitu. Udah, nanti body shaming nanti, jangan bahas-bahas, jangan tanya aku. Ya kemarin tuh di awal Ramadan sih awalnya tuh ya, pertama kali ada baca berita itu, kesehatan mental anak Indonesia, krisis kesehatan mental anak Indonesia kalau nggak salah kurang judulnya. Ya apa nih gitu kan. Nah, cuman waktu itu masih sibuk materi-materi lebaran kan, materi puasa, udah skip dulu. Saya gitu. Ini materi awal tentang anxiety ini muncul di awal Maret ya, naik ya, beritanya ya. Jadi pas masih sibuk puasa nih, masih sibuk materi-materi Ramadan, udah skip dulu gitu kan. Nah, kemarin berkeingetan lagi, oh iya kemarin ada berita ini gitu. Dan belum ada berita lain yang lebih heboh. Selain perang Amerika Iran, luar biasa, harga plastik naik kalau di UMKM tuh, harga plastik naik, luar biasa. Ya itu sudah hati bisa, cuman bukan topik parenting, cuman kalau nanti ada yang mau bahas itu kita bisa bahas itu sangat-sangat bisa gitu ya. Kembali ke masalah kesehatan mental anak tadi, ya kenapa Api sendiri tertarik gitu ketika bahas kesehatan mental? Karena ini sebenarnya adalah salah satu topik juga yang sering Api diskusikan sama Adijah terutama. Yang soalnya itu generasi mereka sekarang yang memang banyak mengalami ya. Yang sudah usianya lah gitu, dia jauh dari orang tua, terus menghadapi banyak cobaan, tekanan di sana gitu. Akhirnya mengalami juga gitu beberapa kali. Beberapa insiden. Beberapa kejadian kok lupa, simptom gitu ya, penampakan dari ada view-nya lah ngeliatin dia kesehatan mental tersebut gitu. Nah, jadi kadang dia cerita gini ya, kadang dengar cerita itu serem-serem gitu. Jadi gimana, Islam masih aman ya udah gitu. Nah, memang jadi, dan bahkan rencananya kan mau bikin buku ya berdua sama Dijah terkait masalah mental, kesehatan mental anak itu. Nah ini memang jadi topik yang sering kita bicarakan. Nah, ketika mendengar berita ini sudah menjadi krisis nasional gitu, krisis bangsa gitu. Jadi cobalah kan buka beritanya. Ternyata emang paling tinggi itu adalah anxiety, kecemasan. Nambah beban ya, nambah beban. Nah, ya akhirnya memang ini perlu menjadi perhatian ya bagi orang tua.
ya kalau misalnya kita dibandingkan kita yang generasi milenial, generasi Gen X gitu ya. Dan itu kan banyak ya sebenarnya konten-konten sindirannya gitu ya. Kalau Gen X itu kena tampar tuh ya ketawa aja gitu kan. Kalau Gen Z itu kena tampar langsung ngadu, langsung lapor polisi segala macam gitu. Jadi emang secara zaman, secara generasi memang sudah terjadi pergeseran gitu, secara pergeseran mental, kekuatan bukan mental dari mental itu kan, pergeseran cara mendidik, pergeseran cara pola asuh ya, pola asuh, sehingga ya hasilnya ada perubahan juga dari ketahanan mental anak-anak ini gitu. Nah, sehingga gampang terjadi anxiety, gampang mengalami depresi gitu ya. Nah, inilah yang kondisi kehidupan zaman generasi sekarang, dan ini kalau dibiarkan gitu ya, makin parah ya, makin parah gitu, apalagi nanti yang gen alpha gitu ya, kayak tipis kesenggol dikit retak gitu. Ya kayak gen alpha kita kan ada masa tadi coba-coba gitu kan, dikerasin dikit nangisnya sepanjang hari sampai banyak cemas gitu, sampai overthinking gitu banyak overthinking gitu. Padahal bagi kita makanya ya diapain ya. Jadi anak emang nggak bisa dibilang ya sudah harus didiemin gitu kan. Mau nangis lah itu kalau bahasa gitu kan. Nangis ada guling-guling masuk parit gitu. Gak ada berani nyoba juga gitu. Yang paling kuat nangisnya asma. Dia bisa berhari-hari nangis dia. Jadi dari realita aja ya, kira-kira berapa persen tuh anak-anak zaman yang sekarang ini yang terdampak dan depresi dan anxiety yang berlebih? Ya, kalau dari berita itu katanya sih sekitar 10%-an, lebih kurang 10% dari semua yang disurvei gitu. Artinya 1 dari 10 anak Indonesia itu yang di usia 25-30 itu sudah mengalami anxiety dan depresi. Dan kayaknya lebih deh gitu. Itu kan dari hasil yang disurvei ya. Yang disurvei yang banyak ya, lebih banyak yang nggak disurvei yang melakukan lagi survei ini kan dari Kementerian Kesehatan. Hasil surveinya menunjukkan seperti itu. Nah, kemungkinan ini lebih besar lagi gitu. Kenapa? Karena kadang anak-anak ini menyembunyikan, nggak menjawab survei dengan benar, atau memang bukan sampel yang paling tepatnya ketika disurvei gitu. Artinya kekhawatiran Kementerian Kesehatan terhadap kondisi ini sebenarnya jauh lebih bahaya sebenarnya kondisinya. Ketika kita lihat dengar beberapa bulan yang lalu juga pernah kita bahas juga ya, ada anak-anak yang bunuh diri gitu. Ini kan akibat depresi loncat juga, dari gitu. gedung ya, gara-gara putus cinta yang ditolak gitu ya, sampai ngebacok juga ada ya kan. Kalau yang kita bahas kemarin itu kan yang anak SD itu ya, yang nggak anak kampus aja gitu ya, anak SD yang nggak dapat beli alat tulis kemarin itu kan depresi ya, bunuh diri. Yang terakhir ya anak mahasiswa yang bacok cewek pujian hatinya katanya gitu kan, bahasa dipermainkan gitu kan. Itu akhirnya, dan itu bakal lebih banyak lagi gitu sebenarnya secara fakta di lapangan. Penampakan itu sebenarnya sudah jauh lebih banyak daripada apa yang diberitakan di media gitu. Terus tanda-tanda apa yang sering muncul pada anak sebenarnya kita anggap itu biasa-biasa aja, padahal itu adalah pertanda dia sedang menunjukkan mentalnya tidak sedang baik-baik saja. Ya, depresi itu kan jelas ya, orang depresi pasti ada perubahan sikap. Yang dari depresi itu kan orang tertekan ya, maknanya ya orang tertekan gitu, dari yang dia outgoing tiba-tiba jadi nutup diri gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya kasus yang sangat gampang diamati sebenarnya gitu. Jadi kalau orang tua melihat anak sudah yang awalnya ceria tiba-tiba merajuk gitu ya, merajuk berkepanjangan nggak berhenti gitu, berarti sudah ada sesuatu gitu, ada tanda-tanda ini gitu. Tapi bisa jadi orang tua itu nggak ngeh karena dia sendiri sudah sibuk dengan mencari Maisah gitu ya. Nggak, kadang gini juga, dianggap dia sudah usia remaja gitu kan, usia remaja sudah mulai tumbuh hormon segala macam, sudah mengalami perubahan. Jadi galaunya sedang mencari diri sendiri, jati diri gitu. Jadi dianggapnya cuma galau karena usia dia yang sedang ABG gitu dianggapnya. Terus akhirnya dibiarkan gitu kan.
anak nggak mau jalan sama orang tua lagi, oh ya adalah dia udah besar, dibiarkan gitu. Akhirnya kondisi itu malah terjadi pembiaran dari orang tua, dibiarkan, padahal tanda-tanda itu sudah ada gitu. Termasuk anxiety juga gitu kan, anak-anak gampang tersinggung, gampang bereaksi gitu. Itu sebenarnya orang tua sebenarnya sudah bisa melihat tanda-tanda tersebut. Nah, tapi acuh tak acuh. Ya kadang ya itulah kena nganggap oh ini sedang proses tumbuh kembang gitu kan. Oh ini sedang ini biarlah dia menjalaninya sendiri gitu. Biarlah ya itu juga kan karena orang tua ini kan dulu ketika dia merasa seperti itu dia melewatinya sendiri gitu kan. Nah, ketika karena pola asuh sebenarnya kalau zaman dulu pola asuh kayak gitu masih aman aja ya. Ya banyak berubah sih ya, satu pola asuh, kedua arus informasi kan sangat berbeda gitu. Kalau zaman kita dulu kan kita mengalami nggak nyaman, kita nggak ngasih label itu apa, pokoknya nggak nyaman ya udahlah lupakan saja, kita cari aja yang apa bikin kita jadi nyaman. Tidak banyak yang mendistorsi lah ya kalau zaman dulu karena handphone belum ada, istilah TV masih bisa dihitung gitu ya. Zaman sekarang kan ketika mereka merasa aneh-aneh itu dikasih label, lalu mereka baca labelnya apa, kira mereka jadi pembenaran juga gitu. Oh ya aku ini seperti ini gitu. Ya akhirnya mungkin ada juga yang malah depresi. Lebih depresi gara-gara itu gitu. Ya. Mungkin ada juga yang depresi, ternyata dia malah larinya ke LGBT gitu ya, depresi bisa di keluarga, dia malah larinya ya itu jadi mending aku jadi perempuan lebih nyaman kayaknya, nggak mesti cari Maisah gitu jadi perempuan gitu. Ya kalau baca-baca itu kan penyebab anxiety itu bisa dari apa gangguan kimiawi di kepala, di otak bisa, gangguan hormonal bisa, tapi yang paling sering terjadi itu mungkin di yang mungkin bisa kita bahas di trauma gitu ya, pengalaman hidup gitu. Nah ini yang sebenarnya bisa kita cegah dari tindakan gitu ya, dari apa yang bisa kita lakukan kepada anak gitu. Nah tanda-tanda ini sebenarnya sesuatu yang bisa dilihat sehingga kita bisa mencegah supaya tidak terjadi yang lebih parah lagi. Karena kalau kita biarkan ya akan kumulasi terus gitu kan. Nah Indonesia ini kan sebenarnya tahap awal secara masyarakat gangguan kesehatan mentalnya. Kalau kita mau belajar dari negeri-negeri barat, itu emang udah luar biasa. Gitu ya. Nah seharusnya Indonesia itu bisa belajar dari sana gitu. Kalau di barat itu kan kayak di Jepang itu aja 10 tahun yang lalu udah terkenal dengan anak-anak suka bunuh diri gitu kan, gampang bunuh diri gitu. Harakiri. Sama aja ada ajaran juga mereka untuk jaga kehormatan dengan harakiri atau bunuh diri gitu. Nah, kalau di Amerika itu tiap tahun itu tingkat kekerasan penembakan di sekolah itu tiap tahun meningkat gitu. Bahkan satu bulan itu sampai 300 kasus Amerika. Nah, ini kan sebenarnya dampak-dampak lanjutan dari anak-anak yang mengalami depresi, yang mengalami anxiety. Nah ini harusnya menjadi apa ya, warning juga bagi orang tua di Indonesia. Jangan sampai apa yang terjadi di luar negeri, di Amerika atau di Jepang itu terduplikasi di Indonesia gitu. Jadi apa yang sebenarnya jadi akar masalahnya? Kenapa anak-anak sekarang itu lebih mudah tertekan ya? Apa kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi gitu loh? Mereka belum dapatkan gitu. Nah, kalau akar masalahnya ya kita selalu melihatnya dari, karena kita terintin dengan hati ya. Kita selalu melihatnya dari belum konsep terpenuhinya mesin hati gitu kan. Nah, kalau mesin hati itu kan idealnya adalah kasih sayang terpenuhi, eksistensi terpenuhi, penghambaan terpenuhi kan gitu. Nah, kalau salah satu tidak terpenuhi, pasti terjadi masalah kesehatan mental. Itu ada ketidakseimbangan lah istilahnya. Itu hampir bisa dipastikan lah gitu. Nah yang jadi masalah utama sebenarnya kenapa ini sangat meluas gitu ya. Dari eksistensi, kasih sayang, penghambaan, kita secara generasi bermasalah di penghambaan. Berarti kurang bertakwa gitu ya. Menjadi insan yang kurang bertakwa ya, itu yang bikin jadi goyah. Negara, secara dunia memang secara penghambaan sedang bermasalah semua gitu. Jadi wajar di negeri barat bermasalah secara
apa namanya, kesehatan mentalnya, dan seharusnya di negeri-negeri Muslim ini bisa diamankan, tapi ternyata ketika di negeri-negeri Muslim pun terjadi degradasi dalam masalah ketakwaan ini, Akidah, ya. ketaatan ini, gitu, penghambaan, ya akhirnya lama-lama kan muncul juga tuh penyakit-penyakit mental tersebut, gitu. Ya kalau kita mau jujur aja lah, zaman-zaman orang tua kita gitu ya, bapak-bapak kita, yang namanya pacaran itu masih malu-malu gitu ya. Di kampung tuh ketawa, di habis diolok-olok lah kalau ada ketahuan pacaran gitu. Zaman sekarang malah didukung gitu. Bahkan orang nggak pacarannya bisa dipasang-pasangkan gitu sama netizen gitu. Terus kalau di interview orang pacaran ngapain aja? Ngamar, ngehotel gitu ya. Udah sampai kayak gitu gitu. Artinya secara nilai memang sudah banyak bergeser. Terutama dari masalah mesin hati ketaatan, nilai sosial juga ya. Bermasalah semua gitu. Soalnya kemarin pernah lihat juga tuh iklan hotel, iklan penginapan. Di situ pertanyaan-pertanyaan dari netizennya apa? Boleh nggak bawa pacar? Itu kan udah pergeseran nilai sosial ya. Normalisasi gaya pacarannya mereka kan, itu udah luar biasa banget. Pas baca itu astagfirullahaladzim, hal kayak gini tidak tabu untuk bertanya, kan akun mereka itu terbaca gitu, mereka cuek gitu, udah nggak peduli. Memang mungkin di kalangan mereka itu sudah menjadi hal yang umum gitu, hal yang nggak, istilahnya nggak gaul kalau nggak sampai ngamar mungkin. Astagfirullah ya, jadi secara umum gitu ya, kehidupan zaman kita sekarang ini sudah bermasalah secara mesin hati penghambaan. Masih bisa nggak ada yang diselamatkan? Bisa. Ketika misalnya mesin hati kasih sayangnya masih terpenuhi. Jadi ini merupakan solusi ya yang bisa dilakukan oleh orang tua ya. Belum sampai ke solusi nih, masih analisa kondisi ya, mesin hatinya nih. Kenapa kok sampai kayak gitu gitu. Nah, ada yang nggak parah-parah kali gitu ya. Kesehatan mentalnya bermasalah ketika orang tuanya itu hadir dalam hidupnya, gitu. Eksis ya dia istilahnya, dekat jadi, secara kualitas atau kuantitas? Secara kualitas, secara kuantitas itu masih bisa diselamatkan. Jadi mungkin dia pacaran, tapi kena nasihat ibunya, nah kalau misalnya hubungan nunggu nikah dulu ya, kata ibunya. Nah, dia nurut sama ibunya, jadi bisa terselamatkan. Ya, gitu. Istilahnya dia, mindsetnya dia sudah tertempel, pokoknya, tidak akan terpengaruh oleh lingkungan, karena dia punya nilai bakti sama orang tuanya, gitu. Iya, bakti pada orang tua. Pada alkoholik, gitu. Tapi jadi lebih ke sayang pada orang tua, jadi mendengar, gitu ya. Nah, baik-baik ya, jaga diri, kata ibunya. Dia baik-baik jaga diri, gitu. Nah, jangan main diskotik gitu. Ya, nggak main diskotik. Nah, jangan merokok ya, dia nggak merokok gitu kan. Nah, ini gara-gara nasihat orang tuanya. Nah, artinya kalau kondisi kasih sayang, mesin hati kasih sayang ini masih terisi, masih bisa terselamatkan. Masalahnya lingkungan nih. Ini mulai jarang ada sekarang, gitu ya. Yang orang tuanya udah sibuk bekerja lah, yang orang tuanya nggak mau dekat sama anak lah, gitu. Ada kemarin tuh yang bilang, saya itu kalau misalnya ngerasa punya salah sama anak, saya suruh istri aja yang minta maaf, saya nggak mau. Gengsi ya? Gengsi, gitu. Gengsi, bako. Eksistensinya merasa jadi melempem kalau minta maaf gitu ya. Jadi udahlah mesin hati penghambaan bermasalah, mesin hati kasih sayang juga bermasalah gitu ya. Banyak orang tua yang nggak dekat sama anak yang nggak rasa dekat sama orang tua gitu. Dia tuh kan sering cerita. Ada lagi tuh teman yang kaget melihat Dijah bisa ngobrol sama Api gitu. Kenapa memangnya? Ya mereka nggak bisa. Gitu. Nggak bisa ngobrol sama ayah. Mungkin karena sosok ayah itu maunya dia disegani sampai karena ngerasa ya salah pandangan juga ya. Yang disegani itu berarti susah diajak ngobrol gitu. Jadi ngelihat Khadijah ngobrol sama Apinya, ngobrol sama Uminya gitu. Bahkan seminggu itu bisa 3-4 kali gitu. Nah, tiap hari tuh, tiap hari bukan 3-4 kali ya. Tiap hari, sehari 3 kali. 3 sampai 7 hari seminggu gitu. Sehari bisa sampai 3 kali gitu maksudnya ya. Ya, itu bikin teman-temannya bingung gitu. Kok bisa sih ya gitu. Nah, artinya emang
secara umum saat ini, secara meluas, kebanyakan anak-anak itu nggak merasa dekat sama orang tuanya. Nah, ini akhirnya menyebabkan juga munculnya depresi, menyebabkan munculnya anxiety gitu. Apalagi kalau ada yang trauma gitu, yang diperlakukan tidak dengan kasar lah sama orang tuanya, atau istilahnya dengan kata-kata aja sebenarnya anak sudah bisa dibully. Ya istilahnya bisa muncul pembulian terhadap anak hanya dengan kata-kata saja istilahnya kan. Ya kayak yang kemarin itu kan yang kasus apa, anak bunuh ayah itu gara-gara ayahnya mukul ibunya gitu kan, trauma luar gitu, biasa kan. Itu ya. Akhirnya dia mengambil sikap yang sangat-sangat melanggar etika gitu, melanggar agama gitu, membunuh ayah sendiri gitu kan, gara-gara dia trauma melihat ayahnya mukulin ibunya gitu. Nah, muncullah penyakit-penyakit mental ini, muncullah gangguan kesehatan mental. Nah, khusus generasi Gen Z gitu ya, kita sudah dengar, sering dengar itu adalah generasi strawberry. Nah, generasi yang strawberry ini kan rentan, riskan, manja, itu kan aku udah hafal banget deh sifatnya strawberry. Kan anak-anak yang bermasalah di mesin hati, eksistensi. Jadi eksistensi bermasalah, kasih sayang bermasalah, penghambaan bermasalah. Ya wajar kalau akhirnya secara umum generasi kehidupan kita lemah sekarang mental ini akan muncul penyakit-penyakit mental tadi gitu, terganggu kesehatan mentalnya. Jadi ya apa yang mau dibilang? Justru pertanyaannya kenapa tidak? Kenapa tidak muncul gitu? Ya harus muncul, akhirnya memang muncul gitu, pasti muncul. Kenapa? Karena secara penghambaan bermasalah, sudah secara umum, secara generasi itu sudah bermasalah semua gitu. Yang harusnya kasih sayang bisa menyelamatkan, bermasalah juga gitu. Eksistensi zaman sekarang. Nah, kenapa eksistensi bermasalah? Gini. Standar kehidupan sekarang adalah materi. Oh iya. Ya. Kalau materi ada, merasa cukup gitu ya. Kalau materinya lagi dapat, eksistensi naik. Ketika materinya kurang, bermasalah pasti langsung. Jadi banyak orang kaya istilah mencemeh orang yang miskin gitu ya istilahnya ya. Padahal setiap orang punya perannya masing-masing dalam kehidupan gitu. Bukan berarti si kaya itu bisa merendahkan atau menindas yang miskin gitu. Bukan seperti itu juga gitu. Ada ininya kemarin apa kontennya itu kemarin. Kalau yang kaya ngomong kita dengerin aja gitu. Jadi oke kalau orang kaya ngomong ya dianggap benar lah apapun omongannya gitu. Walaupun karena merasa dia punya power gitu ya. Dia yang apa statusnya paling tinggi karena punya materi banyak. Padahal harusnya orang yang bertakwa yang seperti itu. Ketika kondisi kehidupan kita sekarang seperti itu, nah anak-anak yang masih muda-muda ini akhirnya ketika belum bisa memiliki harta seperti yang mereka lihat di media sosial, muncullah anxiety-nya, muncullah depresinya. Ketika gagal dengan usahanya untuk mendapatkan kekayaan, goyah lagi mentalnya. Nah, lihat kondisi-kondisi kayak gini nih, kita sebagai orang tua bagaimana menghadapi ya anak ya, agar mereka tetap bisa dalam kondisi mental yang baik gitu ya. Dalam artian hadir bukan hanya secara fisik, tapi juga bisa menjaga mental anak-anak kita ini, menjaga hati anak-anak kita ini tetap eksis lah, tetap istilahnya dalam kondisi yang stabil. Ya, jadi, nah kita masuk ke solusi ya, masuk ke solusi. Kalau kita sebagai orang tua, gitu ya, ketika kita melihat anak-anak kita ada yang mulai bermasalah, mulai berubah sikapnya, mulai menutup diri, mulai gampang emosi. Masih nanti kasih sayang harus kita benerin dulu. Mulai bicara lagi sama anak, ajak mereka diskusi, tanya mereka sedang apa gitu. Jadi nggak usah langsung menyerang interogasi juga nggak perlu gitu ya. Ini ya istilahnya menurunkan ego sedikit dulu ya untuk membuka komunikasi dengan anak ya. Ya salah satu dia minta maaf dulu misalnya kalau misalnya ada salah-salah, baru istilahnya menuju ke topik-topik yang selanjutnya gitu ya. Jadi hadirlah di hidup anak itu gitu ya, tanya mereka sedang ngapain, mereka sedang sibuk apa, kita cari lagi kita bisa ngobrol apa sama anak gitu. Kalau dia masih menjauh-menjauh juga, ya mungkin waktunya kita untuk minta maaf tadi gitu kepada anak gitu, supaya mereka mau membuka lagi komunikasi sama kita gitu. Nah gitu, jadi
ketika ini kita mulai bisa memperbaiki, baru kita masuk ke memperbaiki ke mesin hati penghambaan. Kenapa kita masuk ke penghambaan? Karena sebenarnya kunci dari memperbaiki eksistensi dan kasih sayang itu adalah di penghambaan. Sebenarnya kalau misalnya mampu langsung masuk penghambaan, atau misalnya anak ini dia ketika dia mengalami banyak masalah, lalu dia mencari agama, itu dia bisa langsung memperbaiki sebenarnya eksistensinya dengan kasih sayangnya sebenarnya. Nah, cuman kan posisi kita sebagai orang tua. Kita sebagai orang tua, kita masuk dulu dari kasih sayang. Kita bangun lagi kedekatan itu. Karena udah kasih sayang, semua bisa diperbaiki lah ya istilahnya ya. Kalau sudah terbeli sayang, hatinya gitu pintunya sudah terbuka gitu. Mulai terbuka lah, mungkin kecil tapi udah terbuka sedikit gitu. Nah, sana baru kita masukkan nasihat-nasihat secara agama. Setelah kita mencari penerimaan dulu lah dari anak, biar kita bisa masuk gitu ya. Jadi dari sana kita masuk, nih kayak gini nih harusnya, nih agama ngajarkan kayak gini gitu. Nah setelah itu baru kita bangkitkan lagi di eksistensinya gitu, biar kuat lagi. Nah apa contoh eksistensi itu yang dikaitkan sama agama? Contohnya tadi yang masalah tadi, jangan jadikan materi sebagai standar kehidupan. Betul. Gitu. Ya Islam mengajarkan mencari nafkah, mencari harta, tapi bukan menjadikan harta sebagai standar kehidupan. Standar kehidupan dalam Islam adalah halal haram. Nah, artinya anak kalau mau eksis harus diajarkan mana yang bisa dia kejar itu sesuatu yang halal yang mendapatkan ridho Allah. Gitu. Nah, ini yang harus kita tanamkan kepada anak. Jadi setiap perbuatan dia harus pikirkan ini bawa dia ke membawa dosa atau membawa pahala, bawa dia ke surga atau bawa dia ke neraka. Allah ridho nggak sama yang kita lakukan gitu ya. Jadi kita bangkitkan eksistensinya itu, dia bisa kita ajarkan amalan-amalan apa gitu untuk mendapatkan pahala yang besar gitu. Misalnya kita semangatkan dia untuk berangkat umroh misalnya kan, atau kalau misalnya anak-anak yang masih usia sekolah kemarin itu, bagaimana puasanya bisa full 30 hari gitu. Nah itu kan eksistensinya kan nanti akan terangkat gitu, tapi dengan support dari penghambaan juga gitu. Nah itu yang bisa kita lakukan gitu. Jadi kita perbaiki mulai dari kasih sayangnya, lalu penghambaannya, dan juga eksistensinya sekaligus kita perbaiki semua. Nah, sehingga ketika kan anxiety, depresi itu kan gambaran itu lebih kepada mereka nggak dapat sesuatu nih. Yang mereka butuhkan ya. Ada yang mengejar sesuatu nggak dapat, nggak berhasil, ada yang nggak tahu apa yang mau dikejar gitu, nggak tahu apa yang mau dicari, apa yang mau diraih, sehingga itu kosong. Nah ini yang kita isi dengan kasih sayang dari orang tua dan tujuan hidup dari penghambaan. Gitu. Akhirnya kita isi hidup mereka itu dengan orang tuanya dan dengan Allah. Nah, baru kita bagikan nanti eksistensinya dengan kedua tadi. Gitu. Nah, insya Allah dengan seperti ini juga sebenarnya masih menterapi juga ya anak-anak kita gitu ya. Berprogres terus kita progres ya. Terus. Khadijah terutama kemarin 4 bulan terakhir inilah lagi masuk ke masa-masa kelam. Alhamdulillah ini udah mulai bright lagi, udah mulai homesick ya. Lebih ya, tepatnya salah satunya juga, karena homesick, karena kalau anak sekolah jauh itu biasanya mereka 2 tahun 2 tahun setengah itu mereka butuh cas untuk pulang sebentar, pulang ketemu keluarga, ketemu orang tua, ketemu adik-adiknya, saudara-saudaranya, untuk menguatkan dia kembali. Nah, ini dia udah diambang, udah 2 tahun ya? Ini udah 2 tahun, lebih sedikit kayaknya ya. 2024 ya. Hampir 2 tahun. Kesulitan-kesulitan yang dia alami, entah secara teknis, apa di sana yang istilahnya bikin dia agak down gitu. Jadi ya itulah, kita juga jadinya terapi via kata-kata dulu ya. Via kata-kata, via tatap wajah gitu, tatap muka, terus menguatkan dirinya Khadijah juga, secara tadayunnya diingatkan kembali, terus secara naunya banyak-banyak disiram gitu kan, secara bakonya, secara eksistensi dia gitu,
setiap kali dia menaikkan berita atau posting sesuatu di grup keluarga, apresiasi yang luar biasa dari kita gitu ya. Jadi biar dia mental health-nya terjaga gitu. Ini emang luar biasanya Dijah itu. Dia tahu dia sedang butuh, dia nggak nunggu dikasih, minta gitu. Gitu. Puji dong. Kayak Zainab. Ya. Puji dong. Gitu. Kalau misalnya komen kita kurang menggembirakan gitu, kurang ekspektasinya komen lagi kurang, dong, gitu. dia langsung ngomong. Kok cuma gitu doang ya, protes. Kata-katanya mana gitu, apa istilahnya? Istilahnya dia butuh reward yang lebih dari itu, misalnya secara kata-kata gitu kan. Dia akan minta. Suka tiba-tiba masa tuh, pengen dipeluk, pengen dipupuk. Gitu. Pengen dicubit enggak? Enggak sih kalau dicubit. Dia pengen disayang gitu. Iya. Nah, artinya ketika dia ngerasa butuh, dia nggak nunggu dapat. Ya, masih bersalah ya di jaringan. Mungkin kita akhiri aja ya untuk malam ini. Intinya untuk masalah kesehatan mental anak ini memang butuh peran penting dari orang tua gitu ya. Jadi memang anak kita akan menghadapi banyak cobaan ketika mereka keluar dari rumah, apakah itu kuliah, sekolah, atau sudah meninggalkan untuk bekerja segala macam, untuk berkeluarga. Nah, memang ada peran penting orang tua untuk menyiapkan mental anak gitu ya. Nah, apa yang kita siapkan? Nah, kalau dari kami itu tadi 3 poin utama tadi, eksistensi, kasih sayang, dan penghambaannya. Nah, ini kan memang zaman sekarang penghambaan ini memang bermasalah sekali. Memang butuh kerja ekstra lah dari orang tua dalam masalah penghambaan. Yang paling bisa kita utamakan paling banyak itu adalah dari kasih sayang gitu ya. Nah, memang butuh ekstra dari orang tua untuk bisa mengimbangi serangan dari luar gitu. Jadi memang orang tua ini harus lebih nggak bisa seperti zaman dulu lah dalam masalah membimbing anak gitu, harus lebih ekstra, lebih aktif, lebih detail gitu. Nah, eksistensi ini kita bangun dari kedekatannya sama orang tua dan juga dari ketaatan sama Allah. Sana kita bangun eksistensinya. Ini itu yang bisa kita diskusikan untuk malam hari ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Semoga pekan depan sudah dapat solusi untuk jaringan yang masih bermasalah. Amin, amin. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan doa penutup majlis. Subhanakallah, hamdika, syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.